Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh anak-anak ibu kelas 7 yang telah berhasil dan bergabung di MTSN 2 Padang Sidimpuan, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesehatan, ilmu dan keberkahannya. Pada kesempatan ini, ibu akan memberikan materi kepada kalian tentang anti diskriminasi. Tentang apa sebenarnya diskriminasi itu? Diskriminasi pengertiannya adalah sebagai perilaku yang tidak seimbang terhadap perorangan atau individu atau kelompok lainnya di masyarakat, tidak bisa memahami serta menerima perbedaan yang ada. Kemudian diskriminasi dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Itu menyangkut masalah ras, agama, etnis, kelas sosial, gender, politik, dan lain-lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu tentang hak-hak ajasi manusia. Dalam pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah segala bentuk pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung pada perbedaan agama, suku, ras, golongan atau kelompok, status sosial, status ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. PBB mengatakan diskriminasi itu adalah mencakup perilaku apa saja berdasarkan perbedaan alamiah masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu ataupun jasanya. Theodorson pada tahun 1979 mengatakan diskriminasi adalah perilaku yang tidak seimbang terhadap seseorang ataupun kelompok berdasarkan sesuatu bersifat kategorikal, atribut atau kas, menyangkut masalah ras, kesukuan, agama, kelas sosial. Sesuai dengan isi pasal 1 ayat 3, diskriminasi itu ada yang langsung dan tidak langsung. Apa itu diskriminasi langsung? Terjadinya suatu hukum, peraturan, kebijakan menyebutkan karakteristik tertentu. Contohnya, jenis kelamin, ras, kebutuhan, baik itu menyangkut pendidikan, kesehatan, juga mendahulukan orang lain yang lebih berkuasa dilihat dari segi materi. Di bidang politik, adanya propaganda antar negara membuat negara terpecah belah menjadi suatu perselisihan dengan tindakan anarkisme. Diskriminasi tidak langsung, bagaimana itu? Diskriminasi tidak langsung terjadi suatu peraturan netral menjadi diskriminatif diterapkan di lapangan. Apa contohnya? Pertama, penggolongan antar kulit putih dengan kulit hitam atau ras. Kedua, perlakuan berbeda pemerintah terhadap suatu daerah ataupun pembangunan daerah. Ketiga, memilih teman hanya seagama saja. Keempat, perbedaan pemberian gaji atau upah pada pegawai. Bisa juga dengan contoh-contoh yang lain yang terjadi di sekitar kita. Dampak dari diskriminasi adalah membuat korban masyarakat mengalami sedikit gangguan dengan perilaku tersebut. Diskriminasi dalam pendidikan membuat individu menjadi korban, tidak terbuka dan menjadi tertutup. Diskriminatif dalam kehidupan masyarakat akibatnya menjadi kurang harmonis, tidak aman dan tidak nyaman. Di samping dari dampak negatifnya, ada juga dampak positif dari diskriminatif. Adalah menumbuhkan rasa sadar diri sehingga bisa mengerahi atau mengetahui apa saja perannya sendiri di dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Ibu akan menyebutkan contoh-contoh dari diskriminasi. Pertama, seorang perempuan tidak dibolehkan bekerja sebagai supir. Kedua, seorang yang kena HIV atau COVID-19 masa sekarang ini akan dijauhi masyarakat karena takut tertular. Ketiga, sekelompok orang menghina karena perbedaan keyakinan. Keempat, perlakuan yang berbeda antar orang kaya dengan orang miskin. Kelima, menjauhi teman dari luar daerah kita. Keenam, orang Amerika membedakan antara warga kulit putih dengan kulit hitam. Pada tahun 2010 sampai 2013, KPAI mencatat juga terjadi tindakan diskriminasi di sekolah atau di pendidikan. Apa saja contohnya? Pertama, tidak bisa sekolah karena tidak ada HP, karena masa sekarang ini adalah masa pembelajaran daring. Kedua, tidak bisa mengikuti olimpiade. Ketiga, membedakan status orang tua. Keempat, tidak diberi raport karena tidak lunas SPP. 5. Memiliki cacat tubuh atau disabilitas. Keenam, pindah dari sekolah lain. Ketujuh, tidak bisa masuk jurusan yang diinginkan karena sudah diisi oleh orang-orang yang memiliki ekonomi yang lebih. Sekarang baru kita masuk kepada inti pembelajaran kita. Setelah ibu menjelaskan dan kamu sudah mengerti apa sebenarnya diskriminasi itu. Sekarang kita masuk kepada pokok pembahasan yang intinya. Anti diskriminasi. Apa itu anti diskriminasi? Artinya kesempatan dan perilaku yang sama. Kesempatan dan perilaku yang sama itu merupakan hak-hak atau hak ajasi setiap warga negara ataupun setiap orang dari segala bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, dan tenaga kerja atau ketenaga kerjaan. Bagaimana contoh-contoh atau apa saja contoh-contoh dari anti diskriminasi? Pertama, yang harus kita lakukan, menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Kedua, menyadari setiap orang atau setiap manusia memiliki hak ajasi manusia masing-masing. Ketiga, mempelajari kebudayaan atau bahasa daerah lain. Keempat, membiasakan diri tidak mudah mengejek, membenci, menghina perbedaan. Kelima, menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Keenam, menjalin komunikasi, hubungan, baik dengan teman ataupun dengan keluarga yang baik. Ketujuh, membiasakan diri tidak mudah menilai orang lain dari penampilannya saja. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menganti diskriminasi atau mengatasi diskriminasi di sekolah. Adalah memandang individu yang lain dengan satu sisi, belajar tidak membenci orang, memperluas interaksi orang lain. Contohnya apa saja? Pemerataan terhadap seluruh masyarakat atau siswa yang sudah mau sekolah di sekitar masyarakat akan diberikan haknya. Kemudian masyarakat yang mengakses pendidikan dengan mudah dengan program wajib belajar 12 tahun. Nah, jadi itu sajalah yang bisa Ibu berikan definisi tentang anti diskriminasi. Di dalam Al-Quran ada juga diterangkan, ya, dalam Al-Quran ada juga diterangkan tentang bagaimana anti diskriminasi. Sekarang videonya Ibu berikan kepada kalian, kalian dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah,
bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah.